prototipe di sini. Ini PLT-nya kembali ada hybrid, ada ya. Jadi turbin angin ini ada alat atau komponen bernama nose atau hidung. Kemudian ada baling-baling, ini baling-baling atau kita sebut dengan blade atau dudu. Kemudian ada ini generator yang menghasilkan listrik dari gerak listrik. Kemudian ada batang ekor dan daun ekor. Di sini fungsi dari masing-masing komponen yaitu nose atau hidung itu fungsinya untuk membelah angin. Jadi angin itu bisa menyebar merata. Jadi anginnya itu bukan di satu titik gitu. Jadi anginnya bisa menyebar seperti aerodinamis di pesawat. Jadi supaya angin itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nanti kalau bentuknya flat nanti akan menghambat, akan berat. Tapi kalau bentuknya aerodinamis seperti pesawat atau mobil, dia kan angin itu akan membagi segala arah ke base. Untuk bahannya di sini fiberglass. Ya, fiberglass. Kemudian untuk bahan ini juga fiberglass. Kalau ini kebetulan PVC yang ini ya. Sampel PVC campuran ya, sama PVC. Kemudian yang di lokasi pit itu fiberglass. Jadi bila di sini ada 6, kalau yang di pembangkit yang di lapangan itu ada 3. Terus bahan juga ya, ini ada generator. Generator ini penghasil listrik dan bergerak menjadi listrik. Di sini generatornya spesifikasi 12 volt, sistemnya 12 volt. Terus untuk dayanya yaitu 400 watt. 400 watt. Ini menggunakan magnet permanen. Ya, di sini outputnya yaitu AC 3 pas. Di outputnya AC 3 pas. Kebetulan yang di lokasi pembangkit di sini itu 3 pas semua. Untuk magnetnya permanen semua. Jadi RPM-nya rendah dibandingkan dengan generator genset atau generator PLTU atau generator PLTA air. Itu menggunakan magnet atau enggak menggunakan magnet, menggunakan magnet induksi. Jadi RPM-nya tinggi. Kalau sudah masnya sudah mempelajari, itu artinya RPM-nya tinggi, sekitar 3.000 lebih ya, 3.800 lebih ya. Kalau yang ini RPM-nya sekitar 700 sampai 800. Lebih kecil. Ya lebih kecil karena menggunakan magnet permanen. Kalau generator genset itu kan atau generator induksi kan RPM tinggi. Dia putarannya harus membuat induksi magnet dulu baru listrik. Kalau ini kan yang permanen, jadi tidak bisa langsung sekali putar bisa menghasilkan listrik. Untuk kecepatan angin untuk sistem kincir small turbine sini itu rating startnya ya, start cut-in-nya itu kurang lebih 3-4 meter per second. 3-4 ya, angin ya. Untuk rata-rata angin di sini segitu 3-4 meter per second. Rata-ratanya. Berarti rata-rata per tahun 3-4. Untuk startingnya sekitar 3-4 juga. Untuk maksimal itu kurang lebih 12 meter per second, Mas. 12 meter per second ya, mencapai maksimum kecepatan watt yang keluar. Iya. 12 meter per second. 12 meter per second untuk putaran ini. Nah, nanti kalau putaran ini sudah di sini juga ada maksimal RPM juga, Mas. Di sini juga ada maksimal RPM. Jadi kalau maksimal RPM sudah melebihi kapasitas, dia akan ada proteksi di orientasi ini. Orientasi ini, biasanya orientasi itu yang ini, Mas. Ini dari generator kasarnya itu bisa berputar 360 derajat. Jadi bisa berputar segala arah. Untuk yang terpasang di pembangkit kita juga seperti ini, jadi bisa berputar 360. Nama proteksinya apa? Nama proteksinya apa? Ya, proteksi untuk RPM, Mas. Iya, apa namanya? Ada nama, nggak ada istilah namanya. Jadi proteksi untuk RPM saja. Ini menggunakan ekor, Mas. Jadi ekor itu selain untuk mencari arah angin, ini untuk gunanya untuk proteksi dari RPM. Jadi yang di
Mas Iwan tadi itu juga ada proteksi ya, ada perhitungan antara baling-baling, paling Iya. ekor, berat ekor, luasan dan ekor ini. Kalau proteksinya itu gagal umpamanya, kalau kiri kan mungkin ada kelahirnya pecah, mungkin nggak mau muter dia, terus dia putar lebih dari 12 meter per second tuh apa ininya, kenapa gitu? Apa Satu, pecah apa? yang pertama, jadi proteksi itu tidak hanya di mekanik, Ya. tapi di elektrik juga ada. Ya. Kebetulan yang di sini tidak ada sistem proteksi untuk turbin angin yang elektrik di dalam kontrol ini, tapi proteksinya di dalam generator. Jadi kita ada generator yang sistem kontrolnya di dalam satu casing di dalamnya, ada juga yang di dalam kontrol. Gitu. Jadi sistem proteksinya yaitu pengereman otomatis. Oh, di Brake pengeremannya. otomatis. Iya. Jadi kalau yang di lapangan itu kontrolnya di dalam, kontrolnya di luar sendiri. Jadi dari turbin angin dari generator itu mungkin keluaran 3 pas, nanti masuk kontrol, kemudian disearahkan atau di rectifier DC, jadi dari AC ke DC, kemudian nanti untuk pengecasan itu ada sistem proteksi. Jadi kalau di dalam baterai itu sudah penuh kapasitasnya, sudah mencapai maksimal voltage atau tegangan over voltage ya, itu di dalam kontrol itu sudah bekerja, ada relay Putus. apa namanya, bukan memutus, tapi dia malah menyambungkan output dari generator. Jadi dikonsletkan itu untuk pengereman. Jadi output dari generator 3 pas itu di-shortkan. Oh, jadi motor nanti dia menghambat itu ya. Ya, jadi kan ada di dalam generator itu ada kumparan dan Ya. ada stator dan rotor. Ah, Nanti kalau outputnya itu dijadikan satu, di-shortkan, dia ngelawan ya. ngerem. Oh, Ya, jadi motor ya. Ngerem itu maksudnya baling-balingnya jadi berhenti gitu. Iya, Nah kalau anginnya kenceng baling-balingnya berhenti, bisa patah nggak? bisa mas, bisa patah. Nah terus apa nggak jadi malah nggak aman? Nah, nanti kalau baling-baling berhenti, angin kencang, kita masih dibantu dengan ini mas, dengan ekor dan dengan orientasi mas. Oh, Iya, pilih dia salah pasti satu. berputar gini, Kan nggak mungkin dua-duanya. nggak mungkin dua-duanya. Ada lagi mau tanyakan? Jadi selain pengereman yang otomatis, ada pengereman manual juga, prinsipnya sama, jadi di-shortkan output generator itu. Terus ada proteksi yang untuk download, jadi dari output kincir angin itu disalurkan ke download. Apa itu mas? Download itu pembuangan pembuangan yang berlebih. Jadi bukan kok berlebih nggak disimpan, tapi itu bahaya untuk penyimpanan, Dibuang ya. bahaya untuk rangkaian yang lain, jadi dibuang Ke tanah apa kemana? dibuang ke download, seperti resistor yang Resistor besar. bank gitu ya? Ya, resistor bank. Oh, ada tempatnya sendiri. Jadi panas bukan, gitu. bukan menyimpan tapi panas sifatnya, panas. Dibuang ke situ daripada istilahnya kita mempertahankan kualitas dari baterainya sendiri. Nanti kalau over terus kita cas, nanti akan rusak. Soak. Soal itu ya. Ada yang tanyakan tentang kincir angin? Ini untuk kapasitas inverternya berapa watt, sama dengan yang atas apa gimana? Kebetulan yang di prototipe ini itu tidak ada inverternya mas, jadi kita bebannya langsung Langsung DC. ya, DC. Ini prototipe untuk PJU mas, Oh iya. penerangan jalan. Tuh, jadi ada kincir angin, ada panel surya, ada lampunya, ada AC, ada kontrol. Langsung input outputnya DC. Iya. Inputnya AC, keluarnya langsung DC sini. Di sini kalau yang khusus ya mas, khusus turbin angin yang prototipe ini, yang jenis ini, itu kontrolnya sudah di dalam sini, jadi keluarnya sudah DC mas. Oh, langsung Jadi ada langsung rectifier-nya, searah ya. penyiaran di dalam. Jadi keluarnya langsung DC. Berarti beda sama yang disalurin ke tempat warung-warung itu kan pakai AC ya. Berarti ada nanti inverter. Mas Satria yang tanya ya. Saya yang tanya tadi. Nanti saya jelaskan mas. Heran makanya. Gitu ya. Untuk Kalau DC prototipe kan ini jauh nggak mau. kita hybrid dengan kincir angin dan panel surya. Panel surya kontrolnya di sini ada ACC, solar charger controller. Di sini ada panel surya, ada indikatornya panel surya, ada indikator baterai, ada indikator lampu. Nah, di sini kontrol ini untuk mengontrol dari panel surya mas. Fungsinya ini itu untuk kalau yang kapasitas pembangkit ya mas, itu namanya MPPT. MPPT itu maksimal power point tracking, jadi memaksimalkan penyerapan cahaya, memaksimalkan energi yang diserap oleh panel surya. Panel surya. Gitu.
gitu. Jadi itu selain itu ada sistem proteksi juga. Yang ini. Ya di kontrol paling sulit itu ada sistem proteksi juga. Jadi proteksinya sama, berbeda sih. Tapi prinsipnya untuk mempertahankan dari voltage baterai. Nanti kalau baterainya udah penuh dia akan cut off. Bedanya itu. Bedanya kalau yang di turbin dia direm dan dibuang. Ya, ini sebenarnya bisa dibuang juga, tapi nggak kurang bagus kalau dibuang ya mas. Kurang bagus. Tapi kalau yang ini itu di cut off, jadi sistem pemutus arus. Beda dengan ini, kalau ini di apa namanya, di shortcut, di rem, malah di rem. Kalau di cut off dia malah semakin kencang mas. Istilahnya open. Open itu tidak tersambung oleh beban atau tersambung ke sistem charging. Jadi dia malah enteng. Nggak ada beban. Nggak ada beban. Jadi muternya semakin kencang, makanya di shortcut. Beda dengan ini. Kalau ini di shortcut ya konslet. Karena sudah harusnya DC. Kalau AC tidak apa-apa karena medianya yaitu generator turbin angin yang digerakkan oleh angin. Bisa diatasi dengan brake di shortcut. Terus, nah, jadi PLTH hybrid itu tidak cuma matahari dan angin, bisa dari uap, bisa dari air, bisa. Jadi minimal 2 pembangkit jadi hybrid. Itulah yang dipasang di PLTH yaitu paling sudah dan turbin angin karena potensi di daerah sini. Kalau panel surya ini masa apa namanya, umurnya bisa sampai berapa tahun? 20 sampai 25 tahun mas. 20 sampai 25 tahun. Kebetulan yang kita pasang di sini itu belum ada yang pecah ataupun retak, itu belum ada. Kalau retak dia nggak bisa lagi ya? Kalau retak kan nanti ada apa ya, yang air atau apa yang masih bisa konslet. Tanda-tanda dia tidak berfungsi di mana? Ini ya, nanti kita dikontrol mas. Kontrol dari room control, jadi ada ruang kontrol mengontrol dari charging atau entah itu outputnya, jadi ada kontrolnya. Itu posisi terang panas sekali, seharusnya dia menghasilkan listrik yang banyak, arus yang besar ya. Tapi arus yang dihasilkan kok kecil. Nah itu dia tandanya untuk menganalisa atau mengecek dari pembangkit sendiri. Kalau yang sekecil ini kan untuk berapa watt ini? Ini 10 watt kan? 10 watt ya segitu ya? 10 watt 10 watt ketika cahaya maksimal apa ya, gimana? Maksimal. Ini dari generator dengan panel surya ini bekerja secara bersamaan atau panel surya sebagai cadangan? Secara bersamaan. Iya. Secara bersamaan. Jadi enggak kok anginnya kencang terus mataharinya kayak gini mendung. Ya. Yang biasa kan yang di turbin angin saja enggak. Jadi dua-duanya secara otomatis sudah hybrid. Tidak baterai.